Informasi selanjutnya, saudara, musim salju di Tiongkok telah tiba. Pemerintah setempat kini menawarkan berbagai atraksi dan pengalaman baru di berbagai wilayah di Tiongkok untuk menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Di Bosnia terpaksa tidak mendapatkan pasokan listrik pada hari Selasa malam akibat hujan salju lebat dan angin kencang. Akibat kejadian ini juga membuat lalu lintas kacau di beberapa negara tetangga seperti Kroasia dan Serbia. Sebagian wilayah Bosnia mengalami penghentian total layanan kereta api akibat salju tebal. Akibat tebalnya salju membuat distribusi listrik terganggu dan membuat sumber listrik lumpuh total. Di seluruh wilayah Balkan, otoritas setempat mengeluarkan peringatan perjalanan akibat salju yang menutup beberapa jalur utama, termasuk bagian jalan tol di Kroasia, Bosnia, dan Serbia, dan melarang penggunaan kendaraan berat di sejumlah wilayah. Dermaga California yang sedang dibangun sebagian runtuh dan jatuh ke laut ketika pantai tengah negara bagian itu dihantam ombak besar dari badai besar. Atas insiden ini, 2 orang terjatuh dan 3 lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tempat aman. Dua orang yang terjatuh berhasil diselamatkan oleh penjaga pantai dan tidak mengalami cedera serius. Warga diperingatkan untuk menjauh dari daerah dataran rendah di dekat pantai di sekitar dermaga Santa Cruz. Karena badai itu, saudara, dengan cepat bertambah kuat, pemerintah setempat juga memerintahkan para tamu di sebuah hotel tepi laut untuk mengungsi. Warga di distrik bisnis kota itu diminta untuk berlindung di tempat atau segera meninggalkan daerah itu. Saudara, musim perjalanan Natal, maskapai Amerika Serikat American Airlines justru menghentikan sementara penerbangan secara nasional. Tak hanya akibat masalah teknis, namun juga karena memasuki musim dingin. Penghentian sementara penerbangan dikeluarkan Otoritas Penerbangan Federal Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat karena masalah teknis saat musim perjalanan Natal mulai memasuki masa overdrive pesawat dan lebih banyak potensi masalah di cuaca musim dingin. Terdapat hampir 1.500 penundaan penerbangan di Amerika Serikat dengan 28 pembatalan terbang. Salju turun lebih awal di New York dan hujan melanda Dallas Fort Worth International yang jadi penghubung utama American Airlines. Meski demikian, penerbangan dibuka kembali dalam beberapa jam melihat kondisi cuaca.
Saudara, keluarga pengungsi Palestina di Gaza Tengah mengalami penderitaan yang berat. Mereka tinggal di dekat tempat pembuangan sampah dengan kondisi menghadapi hujan yang tak henti-hentinya dan cuaca dingin. Tenda-tenda yang rapuh, rusak diterpa angin kencang membuat para pengungsi berjuang keras untuk melindungi diri dari dinginnya musim dingin. Dengan tenda yang rusak, saudara, para pengungsi Palestina harus tinggal di tenda bersama 15 anggota keluarganya. Kondisi makanan pokok pun sulit didapatkan. Para pengungsi hanya berupaya keras memperbaiki tenda-tenda mereka yang sudah usang dengan menggunakan bahan-bahan dasar untuk menahan hujan dan angin. Informasi selanjutnya, saudara, perundingan demi mencapai kesepakatan antara sayap militer Hamas Palestina dengan Israel terus berlanjut. Qatar sebagai juru runding tetap mengusahakan kesepakatan tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar dalam konferensi pers di Doha pada Selasa waktu setempat menyampaikan kepada media bahwa kini belum bisa mengatakan kapan kesepakatan akan tercapai. Sebelumnya pada Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ada beberapa kemajuan dalam upaya mencapai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata di Gaza. Meskipun Netanyahu tidak dapat memberikan kerangka waktu untuk kemungkinan kesepakatan tersebut, Qatar pun tak ingin berspekulasi terkait kesepakatan. مفاوضات المعنية باتفاق إنهاء أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة. المفاوضات ما زالت جارية، كما تعلمون أن هناك على المستوى الفني والتقني مفاوضات جارية الآن هنا في الدوحة، وهناك أيضا مسارات أخرى في سياقات أخرى تعمل في القاهرة. وكما تعلمون أن التنسيق دائم ومستمر مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مسار كبير واحد للمفاوضات وأدوار داخل هذا المسار. Di tengah perundingan kesepakatan antara Hamas dan Israel, Gaza kembali dibombardir. Belum diketahui jumlah korban akibat kejadian ini. Pada Selasa siang terlihat asap tebal dari kejauhan di langit Gaza. Belum diketahui apakah ada korban luka dari serangan Israel ini. Pengeboman dan invasi dari Israel telah menyebabkan 45.000 warga Palestina tewas. Lebih dari setengahnya adalah anak-anak dan perempuan dan telah membuat 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi. Kota Bethlehem, saudara, bersiap merayakan Natal kedua di tengah perang di Gaza, Palestina. Perayaan di kota yang dihormati oleh umat Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus biasanya dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh dunia. Namun tahun ini, Bethlehem bersiap merayakan Natal kedua di bawah bayang-bayang perang di Gaza dan hampir tidak ada wisatawan. Untuk tahun kedua berturut-turut, perayaan Natal di Bethlehem akan berlangsung suram dan sunyi. Untuk menghormati perang yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina, sejak perang di Gaza dimulai, pariwisata ke Israel dan tepi barat yang diduduki Israel anjlok. Paus Fransiskus memulai misa di Basilika Santo Petrus pada malam Natal. Misa ini dimulai dengan Paus yang membuka pintu suci Basilika Vatikan. Paus Fransiskus, saudara, membuka pintu suci Basilika Santo Petrus yang digunakan untuk selama musim Natal. Pada hari Natal, Paus akan menyampaikan pidato tradisi dan memberi berkat kepada kota dan dunia. Kemudian pada 26 Desember, pemimpin tertinggi umat Katolik dunia akan memimpin misa di Roma untuk membuka satu-satunya pintu suci yang tidak berada di Basilika Kepausan. Pada penutupan tahun 2024, Paus akan berdoa di Basilika Santo Petrus.
Peribadatan ini diperkirakan akan menarik sekitar 32 juta peziarah ke Roma. Saudara, sebuah lorong rahasia bersejarah yang menghubungkan Vatikan dan Castel San Angelo di Roma dibuka untuk umum. Di terowongan ini memungkinkan pengunjung untuk berjalan di sepanjang jalan setapak yang dulunya berfungsi sebagai rute pelarian bagi para paus. Terowongan ini, saudara, berasal dari abad ke-6, namun baru pada tahun 1277 ditetapkan sebagai rute pelarian. Terowongan ini memiliki 2 tingkat. Jalan setapak terbuka menawarkan pemandangan Roma yang indah dan tingkat bawah yang tertutup berfungsi sebagai koridor pelarian rahasia bagi para paus. Bagi para pengunjung, tiket untuk tur di sekitar lorong mulai dijual pada hari Senin dan akan mencakup akses ke kedua tingkatnya.